Halo. Halo, kembali lagi dengan saya Diputra Indar, dan pada hari ini saya akan mengerjakan tugas kuliah mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, tugas pada kali ini saya atau kami disuruh untuk membuat video pembelajaran tentang materi mendesain materi pembelajaran sejarah Al-Quran. Nah, dan pada hari ini saya bersama teman-teman. Halo. Halo. Nah, kami sini bersama-sama. Nah, pasti teman-teman yang di rumah kepo apa sih yang dibikin di kampus. Nah, lebih lanjutnya saksikan video berikutnya. Nah, jadi teman-teman online di sini tidak sendirian karena kita di sini belajar bersama teman-teman yang ada di kelas. Nah, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain pembelajaran sejarah Al-Quran pada madrasah, pesantren, dan sekolah. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang anak-anak pendidikan begitu. Jadi kalau ketika kita ingin mendesain itu beda-beda ternyata. Bagaimana cara mendesainnya untuk anak madrasah, bagaimana mendesain untuk anak pesantren, serta bagaimana mendesain untuk anak sekolah. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu bagaimana cara merancang proses pembelajaran sejarah Al-Quran sesuai dengan kebutuhan siswa pada madrasah, pesantren, dan sekolah. Nah, yang pertama itu prosesnya bagaimana. Yang kedua itu bagaimana cara mendesain materinya. Dan yang ketiga itu apa saja metode pembelajaran yang digunakan untuk madrasah, pesantren, serta sekolah. Nah, yang pertama itu ada bagaimana merancang proses pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kita sebagai calon tenaga pendidik itu harus bisa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita begitu. Yang pertama itu pastinya madrasah. Nah, di madrasah itu bisa kita bilang setengah pesantren, setengah sekolah umum begitu, karena pembelajarannya seperti pesantren meliput agama, tetapi sistem pembelajaran itu seperti sekolah, pulang balik begitu, datang pagi, pulang sore atau siang begitu. Nah, jadi karena di madrasah ini siswa sudah memiliki dasar pendidikan seperti MI, MTS. Nah, jadi kita ini sudah harus bisa akrab dengan konsep-konsep dasar keislaman. Nah, jadi untuk mengidentifikasi ternyata anak madrasah itu sudah familiar dengan namanya konsep-konsep dasar keislaman. Nah, jadi kita harus mendesain pembelajaran yang tidak terlalu berat tetapi mengenai dasar-dasar dari keislaman begitu. Yang kedua adalah pesantren. Nah, berbeda dengan madrasah, pesantren memberikan lingkungan pendidikan yang lebih intensif soal agama. Nah, jadi ketika kita ingin mendesain proses pembelajaran pada pesantren itu, kita harus sudah tahu, sudah mengerti level atau pengetahuan agama yang lebih intensif, karena di pesantren itu pembelajaran agama itu lebih mendalam. Nah, jadi untuk merancangnya itu prosesnya itu kita harus mengetahui dulu bukan hanya dasar, kita harus mengetahui sampai seluruh beluk pengetahuan keagamaan. Nah, yang terakhir adalah sekolah. Nah, sekolah ini sekolah umum yang pastinya dari pengetahuan dasar itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang tidak. Nah, untuk yang ini kita harus bisa mengenalinya dari awal. Jadi yang tadi itu kalau madrasah adalah maksud saya adalah konsep dasarnya. Nah, kalau ini adalah pengenalannya, kita harus menekankan pengenalan konsep dasar agamanya dulu untuk sekolah umum. Nah, baru kita lanjutkan ke konsep dasar serta lain-lainnya begitu. Nah, yang kedua adalah penyesuaian dengan kurikulum. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui sebenarnya penggunaan kurikulum pada pesantren, madrasah serta sekolah apakah sama begitu. Nah, setelah melakukan analisis karakteristik siswa dan memastikan menurut adanya sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini sama halnya dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang tadinya itu kita mengidentifikasi peserta didik, sekarang kita mengidentifikasi atau penyesuaian secara kurikulum. Jadi kita harus mengetahui kurikulum yang digunakan di madrasah seperti apa. Apakah sudah betul atau sudah pas kita gunakan untuk proses pembelajaran ini. Nah, begitupun untuk pesantren serta sekolah umum. Nah, yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah,
evaluasi pembelajaran sejarah Al-Quran bertujuan untuk menilai pemahaman siswa melalui berbagai metode. Nah, di sini saya tawarkan beberapa evaluasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tes formatif. Tes formatif berfungsi sebagai alat evaluasi awal untuk memastikan pemahaman dasar siswa setelah mereka menyelesaikan setiap bab. Nah, dari sini kita bisa menggunakan teknologi. Contoh kayak materi ini, saya bisa langsung tanyakan kepada teman-teman apa saja yang kalian pahami setelah saya jelaskan kali ini. Bisa juga berbentuk kuis seperti aplikasi tahun dan sejenisnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan teknologi entah di madrasah, pesantren, serta di sekolah umum. Tetapi pasti ada pertanyaan, bagaimana kalau di pesantren HP-nya disita? Nah, kan bisa kita gunakan hanya gurunya menggunakan teknologi seperti sekarang ini. Hanya gurunya yang menggunakan laptop, mungkin bisa ditunjukkan layarnya di sini bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Jadi anak-anak pesantren juga tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi. Yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah tes individu. Nah, ini tes individu, kembali lagi kita lihat bagaimana sih pengetahuan dari peserta didik di madrasah bagaimana, pesantren bagaimana, serta sekolah umum bagaimana. Nah, tugas individu mencakup tugas-tugas individual seperti PR, terus soal harian. Nah, di situ kita bisa melihat apakah peserta didik ini bisa mengetahui apa yang telah kita sampaikan selama proses pembelajaran itu. Nah, yang terakhir adalah diskusi kelompok. Nah, jadi untuk evaluasi pembelajaran ini bisa kita terapkan di ketiga lembaga pendidikan ini, sebab diskusi kelompok ini sangat mahir untuk meningkatkan tingkat rasa sosialisasi peserta didik begitu. Nah, jadi saya telah menjelaskan tentang bagaimana membuat proses atau mendesain modul pengajaran untuk madrasah, pesantren serta sekolah. Nah, selanjutnya adalah mendesain materinya. Nah, kita di sini bisa mengetahui bahwa di madrasah tadi adalah konsep dasar. Jadi kita harus mendesain materi-materi yang bisa mencakup pengetahuan umum dasar seperti pengenalan sejarah Al-Quran, kapan turunnya Al-Quran, dan asbab nuzul Al-Quran. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan atau kita bisa desain materi tersebut untuk anak-anak madrasah, sebab mereka setelah mengetahui dasar-dasar konsep Islam begitu. Nah, kalau di pesantren kita tidak mungkin mendesain hal tersebut karena di pesantren itu pastinya telah mengajarkan hal tersebut. Nah, jadi kita di sini bisa menjelaskan lebih dalam tentang di mana turunnya ayat Al-Quran, terus kejadian-kejadian apa saja yang menjelaskan pada masa lampau di Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah sekolah. Nah, sekolah umum bisa kita buat lebih interaktif, sebab kadang siswa-siswa di sekolah umum itu bosan dalam belajar, apalagi dalam sistem ceramah. Nah, jadi kita bisa menggunakan sistem-sistem bermain seperti permainan kuis atau diskusi kelompok yang harus mengerjakan sebuah proyek, seperti bisa membuat mungkin video proyek tentang menjelaskan kapan turunnya Al-Quran dan lain-lain. Nah, itu adalah mungkin perbedaan antara bagaimana kita mendesain materi dari madrasah, pesantren serta sekolah. Nah, yang terakhir adalah mendesain metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Nah, jadi teman-teman di online dan teman-teman di sini bisa membuat strategi pembelajaran yang sangat menarik atau sesuai dengan tempat kita mengajar. Yang pertama adalah madrasah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa madrasah itu bisa dibilang antara setengah pesantren, setengah juga sekolah umum. Mungkin bisa dikoreksi jika saya salah. Nah, jadi di situ kita bisa memblend antara metode pengajaran yang ada di pesantren serta di sekolah, seperti video interaktif atau proyek-proyek digital tapi berbasis Islam begitu. Nah, kalau di pesantren pastinya hampir semua pesantren itu tidak diperbolehkan untuk membawa gadget dari rumah begitu. Nah, mungkin salah satunya bisa dengan metode-metode seperti menghafal atau metode tanya jawab. Itu kan walaupun tidak menggunakan teknologi tapi bisa mengasah pengetahuan dari peserta didik. Nah, yang terakhir adalah di sekolah. Jadi kita bisa mendesain metode atau strategi pembelajaran di sekolah yang sangat menarik, seperti storytelling, ceritanya. Jadi kita bisa menceritakan sejarah Al-Quran, kapan turunnya, terus ayat-ayat apa saja yang diturunkan begitu. Nah,
Jadi itulah materi yang saya telah sampaikan perihal bagaimana cara mendesain proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara mendesain materinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendesain metode atau strategi pembelajaran di kelas. Nah, jadi setelah kita mendengarkan segala penjelasan yang saya jelaskan pada hari ini, pastinya dari teman-teman ada mungkin yang dilewatkan, ada yang mungkin tidak sempat dicatat. Nah, jadi saya akan merangkum materi ini dengan sebaik mungkin agar teman-teman yang di rumah maupun yang di sini bisa merefresh kembali apa yang telah saya sampaikan. Jadi di video saya di link itu akan rangkuman yang setelah saya siapkan begitu. Terima kasih. Jadi itulah yang telah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah hadir di kelas dan sahabat online. Saya Dwi Putra Indar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.